يكن فيه علم لم يكن رجلا. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. النحو. فمن عاد منهما فاعدده في البقر. والبلغ حسن الفتى والنطق تطريزه. ومن خالهما فاعدده في الحمور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد
Al-Khudairi As-Suyuti rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'asrarihima wa bi'asrari sairi salihin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Ila tafsiri qawlihi ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Udhkur, ingatlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sebutkanlah, idh tatkala qalat, berkata, al malaikatu, siapa malaikat, ay Jibrilu, malaikat Jibril berkata, ya Maryamu, wahai Siti Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruki, memberitakan gembira kepadamu, bikalimatin minhu, dengan lahirnya kalimatin minhu, kalimat dari Allah, ay waladin. Disebut kalimat sudah dijelaskan terdahulu karena Nabi Isa terlahir melalui keajaiban firman Allah, kun fayakun, maka disebut dengan kalimatullah. Ismuhu, namanya kalimatullah itu, walad, yang akan lahir, anak yang akan lahir itu, Al-Masihu Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Khatabaha, mengajak bicara malaikat Jibril kepada Siti Maryam, binisbatihi, dengan menisbatkan Nabi Isa ilaiha, kepada Siti Maryam, tambihan, sebagai peringatan, ala annaha, bahwasanya Siti Maryam taliduhu, akan melahirkannya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril mengajak bicara Siti Maryam dengan menginformasikan putranya ini akan bernama Al-Masih Isa bin Maryam. Ini adalah indikasi sebagai peringatan bahwa nanti anaknya lahir dari Siti Maryam bila abin, tanpa ayah. Sebab atau karena adatur rijal, kebiasaannya orang laki-laki, nisbatuhum ila abaihim, penisbatan mereka laki-laki kepada ayah mereka. Biasanya kalau laki-laki kebanggaannya menisbatkan kepada ayahnya. Semisal Ismail bin Ibrahim, maka penisbatannya kepada ayah. Musa bin Imran. Tetapi ini unik, ini ajaib, Isa bin Maryam. Memang ada penisbatan, dan itu dilakukan pada momentum tertentu saja. Talqin ketika sudah prosesi penguburan jenazah. Saat jenazah sudah dikuburkan, tanah sudah diratakan, maka ada orang yang bertugas menalkin. Di antara isi dari teks redaksi talqinnya adalah disebutkan namanya dengan dinisbatkan kepada ibundanya. Jika tidak diketahui siapa ibunya, maka langsung kepada ibu yang utama, Siti Hawa. Itu momentumnya tertentu. Tetapi ini sepanjang hayatnya Nabi Isa dikenal dan disebutkan kepada ibundanya, karena kelahirannya secara mukjizat bila abin, tanpa ayah.
Wajihan aidza jahin, memiliki kewibawaan, pengaruh fid dunya, di dunia, bin nubuwati, dengan kenabian, wal akhirati, dan kelak di akhirat, bis syafaati, dengan pemberian syafaat, wad darajatin ula, dan derajat-derajat yang tinggi, wa minal muqarrabin, dan ia termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, indallahi, di sisi Allah. Sehingga hari ini beliau berada di langit yang kedua bersama ponakannya, ya, atau sepupunya. Siapa? Nabi Yahya. Wa yukallimun nasa, dan berbicara siapa Nabi Isa, an-nasa, kepada manusia, fil mahdi, di saat berada di buayan, di gendongan. Aitiflan, artinya masih kanak-kanak. Qabla waqtil kalam, sebelum waktu berbicara. Kira-kira anak bisa berbicara itu usia berapa? 2 tahun, 3 tahun. Nah ini masih baru lahir sudah bisa bicara. Ada berapa orang anak kecil yang sudah bisa bicara sejak di buayan? 4 yang terkenal, ya. Saksinya Nabi Yusuf ketika dituduh berbuat celah kepada Zulaikha. Itu saksinya anak kecil. Jika pakaiannya robek di depan, jika pakaiannya robek di belakang, itu anak kecil, ya, bersaksi. Kemudian yang kedua, saksinya Jurej ketika dituduh oleh pelacur bahwa hasil anaknya ini hasil dari perzinahan, dibela oleh anaknya yang ternyata hasil pelacuran, hasil berzina dengan ra'il ghanam, tukang gembala kambing, difitnahkan kepada Jurej. Kemudian yang ketiga, putranya Masitah binti Fir'aun, tukang sisirnya, putrinya Fir'aun. Ketika jatuh sisir itu, dia menyebut nama Allah dan mendoakan buruk kepada Fir'aun, maka dilaporkanlah, hingga berakibat Fir'aun marah dan keluarga Masitah disiksa, dimasak, ya, di kuali besar, ya, digoreng atau direbus begitu. Pada saat anaknya, bagian anak yang kecil akan diceburkan ke dalam kuali atau penggorengan raksasa itu, dia berkata, padahal masih usia kanak-kanak, masih dalam buayan gendongan, sabarlah wahai ibunda, surga menantimu. Ini keajaiban juga. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW ketika masih kanak-kanak juga, baru lahir langsung bertasbih memuji Allah. Nah, Nabi Isa sendiri yang kelima berarti. Beliau berbicara kepada manusia pada masa kanak-kanak, qabla waqtil kalam, wa kahlan, dan pada saat dewasa, wa minas salihin, dan beliau termasuk orang-orang saleh. Jadi kata salihin ini umum, ya, jangan kemudian salihin ini dianggap rendahan, ya. Siapapun orang yang baik itu umumnya adalah salihin. Di antara salihin ada yang terpilih menjadi aulia. Di antara salihin ada yang terpilih menjadi anbiya. Di antara salihin ada yang terpilih menjadi rasul, para rasul, ya. Maka tingkatan pertama adalah tingkatan saleh. Ketika dia ahli ibadah, taat, tidak durhaka, saleh. Tapi ketika sudah naik derajatnya, melakukan hal-hal kesunahan, maka dia menjadi walinya Allah, ya. Lebih dari itu, menjadi orang yang dicintai oleh Allah, Habibullah, ya, Khalilullah. Yang lebih di atas dari itu semua, ya, setelah para wali, aqtab, anjab, sadat, adalah para nabi dan para rasul tentunya. Karena derajat kerasulan dan kenabian tidak bisa diminta, tidak bisa diperjuangkan. Berbeda dengan kewalian. Apalagi setelah baginda Nabi Muhammad SAW, pintu kenabian dan kerasulan sudah tertutup, tidak ada lagi.
Maka yang mengaku nabi, mengaku-ngaku sebagai rasul, atau pencitraannya, atau cerminannya, atau bayangannya adalah dusta. Ya. Sebagaimana isyarah di akhir zaman akan ada banyak orang mengaku nabi. Sudah dihitung oleh Nabi Muhammad. Namanya juga sudah disebutkan, Dajajilah, para dajjal-dajjal kecil yang berdusta. Dajjal ini sendiri kan pendusta. Kata dajjal, pendusta. Termasuk dajjal yang itu, yang akan datang di akhir zaman itu, ya. Dia punya nama, diduga kuat namanya adalah As-Samiri, Musa As-Samiri. Kembali kepada Nabi Isa. Nanti Nabi Isa lah yang akan menghadapi Dajjal ini. Qalat, berkata Siti Maryam ketika mendengarkan informasi ini, berkatalah Siti Maryam, Rabbi, wahai Tuhan, anna kaifa, bagaimana, yakunu adali, bagiku waladun, anak, bagaimana saya bisa punya anak, walam yamsasni basyarun, dan sedangkan tidak menyentuh kepadaku basyarun, seorang manusia, laki-laki pun, bitazawujin, dengan pernikahan, wala ghairi, lebih-lebih dengan selain pernikahan. Qala, berkata atau menjawab Allah Subhanahu wa taala atau malaikat yang diutus, al-amru kadzalik. Urusan itu, perkara itu, bahwa Siti Maryam akan punya anak tanpa suami, kadzalika, seperti demikian. Ya begitu dah. Diterima, ini adalah suatu anugerah yang sekaligus menjadi materi ujian. Min khalqi waladin minki, berupa penciptaan anak darimu bila abin, tanpa ayah. Allahu yakhluqu ma yasha, Allah mencipta ma sesuatu, yasha, yang berkehendak Allah. Ya, kehendaknya Allah begitu, ya sudah. Idza qada amran, apabila atau memutuskan Allah amran, suatu perkara, arada, berkehendak Allah, khalaqahu, menciptanya, fa innama, maka hanyalah, yakulu, berfirman Allah lahu kepada ma atau amran itu, kun fayakun, adalah maka ada. Tidak ada detik atau menit atau spasi antara kun dan fayakun. Begitu berfirman ada, maka ada. Sekejap tidak, karena kata kejap saja masih ada rentang waktunya. Ini langsung. Ai fahuwa yakunu, ai artinya fahuwa, maka perkara itu atau sesuatu itu yang dikehendaki Allah, yakunu, ada. Begitu dikehendaki, ada firman kun, maka adalah. Wa yu'allimuhu, dan mengajarkan Allah kepadanya Nabi Isa ini, bin nuni wal ya'i, nu'allimuhu au yu'allimuhu, kami mengajarinya atau Allah mengajarinya, al-kitaba, menulis, al-khat, menulis, wal hikmata, dan hikmah, wat taurata, dan mengajarkan Taurat, wal Injil, serta Injil. Jadi Nabi Isa menguasai Taurat sekaligus Injil yang memang kitab suci untuk beliau. Ini yang kemudian disebut dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Tetapi kemudian ada tahrif, ada pengubahan, pembuangan, ya, dari ayat-ayat Taurat dan Injil. Entah yang mana, kita tidak tahu. Maka Taurat dan Injil yang sekarang beredar itu belum bisa dipastikan validitasnya, kebenarannya, mana yang benar-benar Taurat asli dan mana yang benar-benar Injil asli. Lalu timbangannya apa? Standar ukurannya apa? Al-Quran. Ya, ketika Al-Quran ini menyatakan suatu keterangan sesuai, sama persis, tanpa ada pengubahan dengan isi Taurat dan Injil, ya, boleh jadi itu adalah kebenaran, ya. Maka sikap umat Islam kepada kitab suci Taurat dan Injil hari ini, ya, kalau kepada Tauratnya secara asli dan Injilnya secara asli, kita beriman yang langsung diturunkan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Tetapi yang hari ini beredar di kalangan mereka, sikap kita adalah
tawakuf, diam. Tidak mudah menyalahkan, oh ini bukan Taurat, ini bukan Injil. Tidak juga membenarkan, karena khawatir ketika mengatakan bahwa ini bukan Taurat, ternyata itu Taurat, tapi sebagian sudah berubah. Demikian juga ketika kita membenarkannya. Ya, jadi antara membenarkan dan menyalahkan beresiko, tawakuf, diam. Sampai kemudian ada ayat, ada keterangan Al-Quran, hadis Nabi yang membenarkannya. Nah, di sini Nabi Isa diberi kekuatan, kemampuan menulis, berucap hikmah dan menguasai isi ayat Taurat dan Injil. Wa naj'aluhu, dan menjadikan kami kepada Nabi Isa rasulan, sebagai rasul, ila bani Israil, kepada bani Israel. Fis sabab pada waktu muda belia, ya. Wa ba'dal bulu, atau setelah dewasa. As-siba, muda masih kanak-kanak, ya. Atau setelah dewasa, kira-kira 30-an tahun. Ya, Nabi Isa diangkat ke langit kira-kira sekitar 30-an tahun. Maka nanti turun dari langit usianya masih 30-an tahun. Fanafakha Jibril, maka meniup siapa malaikat Jibril, fi jaibi dir'iha, di farjinya, di kemaluannya yang suci, Siti Maryam, ya, fahamalat, maka mengandung, hamil. Ini pilihan kata yang halus, ya, jaib dir'iha, kantong perisainya. Ini menunjukkan bahwa lapisan darah wanita, ya, perawan, itu seharusnya terjaga seperti perisai. Tidak kemudian fenomenanya seperti pada hari ini. Di beberapa tempat, ya, bahkan mungkin nyaris sudah umum. Ketika masih perawan, dianggapnya itu sesuatu yang aib. Oh, kamu masih perawan, ya, berarti tidak payu, enggak paju. Bahkan di suatu negara menjadi kebanggaan, menjadi tren ketika sudah memecah lapisan perawannya itu. Ini apa? Menuju kemana? Peradaban apa? Ya, kehancuran. Sementara Al-Quran berkisah tentang wanita suci, seorang perawan suci, Sayyidatuna Maryam alaihissalam, ya. Beliau kemudian mengalami satu peristiwa mukjizat keajaiban, dihembuskanlah roh melalui jaib dir'iha, farjinya yang suci mulia, lalu hamil. Wa kana min amriha, dan ada dari perkaranya Siti Maryam ini, ma dzukira, keterangan yang disebutkan fi surati Maryam, dalam surat Maryam yang namanya secara khusus surah Maryam. Di situ ada kisah Nabi Zakaria, ada kisah Nabi Yahya, sampai kemudian kisah Siti Maryam sendiri dan Nabi Isa. Falamma ba'athahu Allah, maka tatkala mengutus kepadanya Allah, siapa Allah? Mengutus Nabi Isa ila bani Israil, kepada bani Israel. Qala lahum, berkata Nabi Isa kepada mereka, inni rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kamu sekalian, hai bani Israel. Anni ay bi anni, dengan bahwasanya aku, qad ji'tukum, telah datang kepada kamu sekalian, bi ayatin, dengan membawa tanda, alamatin, tanda, ala sidqi, atas kebenaranku sebagai rasul, mir rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian. Hiya, adapun tanda itu, tanda kebenaran sebagai rasul Allah, anni, bahwasanya aku, wa fi qiraatin bil kasri, inni, sesungguhnya aku, istinafan, kalau dibaca ini istinaf, ya. Maka versi bacaan Fatihah kadang-kadang, ya, Al-Fatihah bukan anallaha, kan gitu, dibaca anna. Al-Fatihah bil qabul, anallaha yu'ti kullan. Nah, ini ada yang kemudian Al-Fatihah innallaha yu'idu alaina, sampai akhir Fatihah. Nah, ini kalau dibacaan anni, ya, berarti sambungannya, tapi ketika ini istinaf, awal kata.
Sesungguhnya aku akhluqu mencipta, usawwir membentuk aku. Nah, ini di sini kata surah sendiri bentuk rupa, ya bukan gambar potret, tapi bentuk rupa. Seperti memahat, mematung atau membuat seni rupa dengan tanah liat, dibentuk sampai kemudian dikeringkan dan dibakar. Ini usawwir. Jadi kata surah sudah berubah makna. Dulu surah adalah patung bentuk rupa yang ada bayangannya, tapi hari ini surah boleh jadi gambar yang tidak berbayang karena dimensinya dimensi datar. Nah, ini Nabi Isa punya kemampuan membentuk rupa burung atau apa dari tanah liat jadi hidup. Ya, lakum untuk kamu sekalian minat tini dari tanah liat kahai'atit thairi seperti bentuk seekor burung, mithli suratihi seperti bentuknya, bentuk seekor burung. Fal kaf ismu maf'ulin, maka kafnya kahai'ati adalah isim maf'ul. Fa anfukhu fihi, maka aku meniupkannya pada burung itu atau sebentuk burung itu. Ad-dhamir lil kaf, dhamirnya kembali kepada kaf, ya. Fayakunu tayran, maka jadilah bentuk burung itu menjadi burung benaran. Nah, inilah kemudian bagi yang fanatik dan salah memahaminya, fanatik buta, melampaui batas, dianggapnya ini adalah anak Tuhan karena bisa menghidupkan tanah liat jadi seekor burung. Padahal beliau berkata, ini atas perkenan Allah, ini atas kuasa Allah. Ta'iran, seekor burung. Wa fi qira'atin fayakunu ta'iran biidznillah, dengan seizin Allah. Nah, ini catat baik-baik. Ada kalimat yang dipenggal, yang dibuang oleh mereka yang mengatakan bahwa Tuhan Isa anak, Tuhan anak bisa menghidupkan seekor burung dari tanah liat. Tidak, Nabi Isa bukan Tuhan dan menghidupkannya pun biidznillah atas seizin Allah, biiradatihi dengan iradahnya Allah, kehendak Allah. Fa khalaqa lahumul khafash li'annahu akmalut thair, ya. Maka kemudian Nabi Isa menciptakan, dibentuklah suatu rupa seekor burung khafash. Ada yang tahu apa khafash? Ini jenis burung yang pada waktu itu menjadi burung terbaik, ya. Orang yang pecinta burung ya biasanya senang dengan sesuatu. Nah, khafash ini ada yang bermakna kelelawar, ada yang bermakna sejenis itu, sejenis kalong atau kelelawar. Berarti khafash ini jenis ta'ir, burung, ya. Kenapa Nabi Isa menciptakan khafash? Li'annahu akmalut thair. Karena waktu itu khafash ini, kelelawar atau kalong, adalah paling baiknya burung khalqan, ciptaannya. Fakana yatiru, maka kemudian tanah liat yang dibentuk rupa khafash itu kemudian terbang. Jadi ada makna kelelawar, kalong, ya. Bahkan yang sering digunakan jorok itu malah apa? Kampret, ya. Kampret itu khafash, ya, kelelawar. Nah, ini kok bisa jadi terbaik waktu itu? Ya Allah alam, mungkin satu masa bisa berubah cara menilai itu. Kalau di sini apa yang dianggap terbaik burung? Nok Potter, lovebird, burung cinta yang kecil itu. Kenapa? Kalau pasangannya mati ikut mati, ya, maka dikatakan burung cinta karena kesetiaannya. Perlu kita mengaji cinta kepada lovebird itu. Ya. Wahum yandurunahu, mereka itu melihat
menyaksikan Nabi Isa itu. Fa idza ghaba an a'yunihim, maka ketika sudah tidak lagi terlihat, saqata maitan, mati. Jadi hanya untuk dilihat, begitu sudah selesai mati. Tujuannya apa? Hanya untuk menunjukkan kuasa Allah, bahwa Allah kuasa menghidupkan sesuatu yang semula adalah tanah, agar pikiran mereka itu, ya, bagi yang beriman semakin kuat untuk mengimani hari akhir, hari kiamat. Nabi Adam saja diciptakan dari tanah, kun fayakun, langsung jadi manusia. Ini kelelawar atau binatang atau apa namanya, burung yang waktu itu sangat digemari, al-khafash, ya. Ternyata dari bentuk tanah itu bisa menjadi hidup, tapi setelahnya mati. Wa ubri'u, dan aku membebaskan, mengobati, syfi, mengobati al-akmaha, orang yang alladzi wulida a'ma, terlahir, orang yang terlahir buta, buta bawaan, buta sejak lahir, ya, akmah, ya. Wal abrasa, orang yang lepra, ya, abras, baras. Ini penyakit yang menakutkan, yang mengerikan. Abras dari baras. Kusta, penyakit lepra, sopak, ya, kusta, yang biasanya mudah menular dan menjijikkan. Wa khassan bidzikri, dan secara khusus disebutkan li'annahuma da'a, ya. Kenapa kemudian akmah dan abros secara khusus disebutkan, padahal banyak penyakit lain, ya. Nah, ini karena dua penyakit inilah yang sangat sulit disembuhkan, sangat sulit yang ditemukan obatnya. Kalau hari ini AIDS, ya, tapi AIDS sendiri sudah ada obat menurut sebagian informasi. Nah, ini pada zaman Nabi Isa yang sulit diobati adalah al-akmah, buta bawaan. Sekarang sudah ada upaya dengan operasi mata, ya. Ada retina atau bola mata orang yang sudah meninggal dunia atau yang mungkin didonorkan, bisa jadi didonorkan, diberikan kepada orang yang buta sejak lahir. Ya, ini penyakit yang sangat melelahkan, meletihkan. Waktu itu nyaris tidak ada ilmu, karena zaman Nabi Isa ini kan zaman kedokteran. Nah, ilmu kedokteran tidak ada yang bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir, ya. Belum ada teknologi operasi mata, belum ada teknologi obat virus, antivirus itu. Jadi ketika menyaksikan Nabi Isa bisa menyembuhkannya, ini keajaiban luar biasa. Wa kana ba'athahu fi zamanit tibbi, dan ada Nabi Isa itu ba'atha, mengutus Allah kepadanya fi zamanit tibbi, pada zaman kedokteran, peradaban dokter, ya, ketabiban. Fa abraha fi yaumi khamsin, maka membebaskan, menyembuhkan Nabi Isa itu pada hari, satu hari, fi yaumin khamsina alfan, 50 orang, 50.000 orang, biddu'ai, dengan disembuhkan, cukup didoakan sembuh 50.000 orang, bisyartil iman, dengan syarat keimanan. Nah, ini hari ini menjadi modus bagi mereka yang mengaku pengikut Nabi Isa dengan menyelenggarakan doa, ya. Hati-hati, kadang-kadang ada undangan doa kesembuhan, ternyata ya versi mereka, dan ujung-ujungnya menggunakan sejenis bangsa jin. Orang lumpuh bisa berjalan dan semacamnya, ada rekayasa.
Andaikan pun itu memang diperkenankan oleh Allah dan benar-benar sembuh, kita tahu ya, orang kafir punya kemampuan, maka disebutnya apa? Istidraj. Jangan terkejut ya, wah ini orang kafir kok kemudian bisa menyembuhkan. Wah, jangan-jangan benar ya. Kalau dia seorang nabi adalah mukjizat, dia orang soleh adalah karamah ya. Tapi kalau orang yang fasik, munafik, apalagi kafir, kemudian bisa memberikan pengaruh semacam itu. Nah, ini istidraj ya. Wa uhyil mauta, dan aku menghidupkan orang mati biidznillah dengan seizin Allah. Ini dicatat baik-baik, ada kalimat biidznillah. Qarrarahu linafyi tawahhumil uluhiyah. Mengulang-ulangnya Nabi Isa kepada kalimat biidznillah itu untuk meniadakan salah faham tentang ketuhanan fihi pada Nabi Isa, biar tidak dianggap Nabi Isa Tuhan. Fahya Azar, menghidupkan Azar, sadiqan lahu, teman beliau. Wabnul ajuz, orang yang sudah renta. Wabnatul ashir, perempuan juga ya. Fa'ashu, maka hidup mereka. Wa wulida lahum, dan punya anak. Wasam bin Nuh, putranya Nabi Nuh dihidupkan lagi. Wa mata, kemudian mati. Filhal, seketika. Hanya untuk menunjukkan kemampuan Nabi Isa. Wa unabbiukum, dan memberitahukan aku kepada kamu sekalian, bima ta'kuluna, terhadap apa yang kalian makan, wa ma tadakhiruna, dan apa yang kalian simpan, tuhbiuna, kalian simpan, fi buyutikum, di rumah kalian. Nabi Isa ini paling tidak senang umatnya kalau nyimpen makanan. Pada zaman itu belum ada teknologi kulkas ya. Kalau disimpan ini biasanya mudah bosok, tidak sehat, tidak segar ya, dan menunjukkan kerakusan, ketamaan. Ya, untung umat Nabi Muhammad boleh nyimpen makanannya. Umatnya Nabi Isa, wah ini langsung di dalam itu ada ketahuan. Tapi jika berlebihan pun ya, ini menjadi hal yang negatif. Mimma lam uayinuhu, dari sesuatu yang tidak memandang aku kepadanya, yang tidak melihat aku kepadanya. Nabi Isa tidak melihat, diketahui di dalam rumahmu ada ini, ada makanan ini, disimpan. Fakana yukhbiru syakhs, maka Nabi Isa memberitahukan seseorang, bima akala, dengan apa yang telah makan, wa bima yakulu ba'd, dengan apa yang akan dia makan setelahnya. Kamu sudah makan ini, nanti kamu akan makan ini, sudah diketahui lebih dahulu. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal tersebut, al-madhkur, yang disebutkan, la ayatan, niscaya terdapat tanda, lakum, bagi kamu sekalian, in kuntum mu'minin, jika ada kamu sekalian mukminina, beriman. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi Malik al-Hasani fi kitabih Tahqiqul Amal Fima Yanfa'ul Mayyitu Minal A'mal, ila an qala, wa amma tulul umur, dan adapun panjang umur, fi ta'atillah, dalam taat kepada Allah, fahuwa, maka adapun panjang umur taat kepada Allah ya, mahbubun, disenangi, ialah disenangi, disukai, wa matlubun, dan dicari. Orang ingin senang dan mencari panjang umur yang diisi dengan penuh ketaatan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam ya, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu, sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ingat, catatannya adalah panjang umur, baik amal. Kalau hanya panjang umurnya tapi amalnya tidak baik, ya hanya penderitaan, hanya penundaan terhadap kematian, penundaan terhadap datangnya kesengsaraan. Wa kullama kana al-umur atwala fi ta'atillah,
dan setiap kali ada umur itu lebih panjang atau bertambah panjang dalam ketaatan kepada Allah, kanat ada al-hasanatu, apa kebaikan, aksara lebih banyak. Ya, kalau umurnya panjang di dalam taat pada Allah, maka kebaikannya banyak, tambah banyak. Wad darajat arfa, dan derajatnya lebih tinggi. Maka kalau minta umur, lengkapi, ya Allah panjangkan usiaku dalam ketaatan kepadamu. Wa amma tuluhu fi ghairi taatillah, adapun panjang umur tidak dalam taat pada Allah, fabalaun masyarun, maka bencana, bala dan keburukan. Taksuru sayiat, menjadi banyak keburukannya. Wa tad'aful khati'at, berlipat ganda kesalahannya, ya. Wa man za'ama, dan siapa yang menduga menyangka minan nasi annahu yuhibbu tulal baqa, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Ini kertas laminating yang bertuliskan doa Nabi Daud C4. Ini riwayat bil makna, ya, saya sudah cross check, menelusuri marjaknya. Di hadis terdapat doa Nabi Daud dalam beberapa riwayat yang maknanya tertuang dalam 4 kalimat redaksi ini. Jadi ini tidak benar-benar persis lafadznya Nabi Daud, tapi riwayat bil makna, boleh, ya. Ijazah dari almarhumah ibunda Nyai Hajjah Zainiyah kepada Yunda, kakak saya, Nyai Hajjah Uswatun Hasanah, yang amanahnya agar disampaikan kepada saya untuk disebarluaskan. Jadi kronologi laminating ini disebarluaskan beberapa hari yang lalu. Yunda Nyai Uswatun Hasanah bermimpi didahului oleh ibunda, seolah-olah Ummi itu akan bepergian dengan mengendari suatu kendaraan. Ayo cepetan, ini mau berangkat, ada hajat, ya. Saya akan segera memberikan doanya Nabi Daud yang 4 kepada Azaim agar diberikan kepada teman-temannya. Ya, ini setelah saya cari apa makna dari doa Nabi Daud yang 4, ya, dan menurut penjelasan dari Yunda Nyai Uswatun Hasanah, ternyata doa ini sudah rutin dibaca. Kalau yang punya Al-Adhkar Al-Yaumiyah milik ibunda, di situ ada, ya, atau Al-Adhiyah, ya, doa-doa itu biasanya di santri putri ini dibaca ba'da salat Isya kalau tidak salah, ya, atau maghrib. Nah, kaifiyahnya bagaimana? Silahkan kalau mau dibaca setiap salat, ya. Dibaca, cukup dibaca sendiri. Baca sendiri. Apa isinya? Ya, ada 4 permohonan untuk diminta dan 4 permohonan untuk dijauhkan. Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzubika min arba'atin. Ya Allah, saya meminta 4 perkara dan saya mohon perlindungan dari 4 perkara. Fa ammal lawati, maka yang 4 perkara as'aluka yang minta saya kepada engkau, iyahunna, 4 perkara itu, fa inni as'aluka lisanan dzakira. Pertama, saya minta lisan yang senantiasa berzikir. Wa qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur. Wa badanan sabiran, yang ketiga, tubuh yang sabar, sabar menjalani ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, tubuh ini. Wa zaujan, dan istri. Nah, ini nyampe sudah, ya. Yu'inuni, yang membantu saya fi dunyaya wa akhirati, dalam urusan dunia dan akhirat. Karena apa? Tidak sedikit mondok lama istrinya bukan santri, akhirnya tidak berjuang, bahkan mengganggu identitas kesantriannya. Pulang sudah tidak jadi santri lagi gara-gara
istrinya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Wa ammal lawati, dan 4 perkara a'udzubika yang saya mohon perlindungan kepada engkau, minhunna dari 4 perkara itu, fa inni maka saya mohon a'udzubika berlindung kepada engkau, min waladin dari anak, yakunu alayya sayyidan yang menjadi tuan bagi saya, nyuruh-nyuruh, ya. Wa min imra'atin tushayyibni, dan perempuan yang membuat uban, ya. Perempuan yang membuat uban apa? Bikin susah. Kalau susah cepat ubanan, ya. Qabla waqtil masyib, sebelum waktunya beruban. Wa min malin, dan dari harta, yakunu adzaban li, harta yang menjadi siksaan bagi saya. Hartanya banyak, melimpah, tapi jadi derita. Wa wabalan alayya, ya. Wa min jarin, dan tetangga, in ra'a, jika melihat, mini dariku hasanatan kebaikan, kata maha disimpan. Wa in ra'a sayi'atan, dan ketika melihat keburukan, afsyaha disebarkan. Nah ini. Jadi sebenarnya isyarahnya di sini, ya. Tetangga yang kalau melihat kebaikan kita, dia tidak mau cerita, tidak mau melihat sisi positif kita. Tapi begitu melihat sisi negatif kita, diceritakan. Ya. Kemudian selebihnya itu adalah pelengkap. Intinya 4 ini. Nah, selebihnya adalah pelengkap. Allahumma ajinna minan nar wa min adzabin nar min kulli amalin yuqarribuna ilan nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Allahumma astur auratina wa amin rawatina wa aqilna min atharatina wa la tafdahna baina yadayka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Ini pelengkap. Intinya hanya sampai pada kalimat afsyaha. Selebihnya adalah tambahan. Ajastukum jami'an, sebar luaskan, ya. Antum boleh juga mencetak ulang ini, diberikan kepada keluarga siapapun ya untuk mengamalkannya setiap sholat maktubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkal.